warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah luar biasa. Iya. Sebelum memulai layanan, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi sebelum melakukan layanan konseling kelompok, kegiatannya ngapain tadi? Belajar matematika, Bu, sama Bu Tika. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah pernah melakukan layanan konseling kelompok? Belum, Bu. Saya sudah pernah mendengar, tapi belum pernah mengikuti, Bu. Jadi, Ibu akan menjelaskan. Konseling kelompok itu adalah layanan untuk menyelesaikan masalah masing-masing anggota kelompok. Jadi, tujuan layanan konseling kelompok ini diadakan adalah untuk menyelesaikan masalah yang anak-anak hadapi untuk mencapai perilaku atau tingkah laku yang diinginkan. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, jadi dalam layanan konseling kelompok itu tahapannya ada 4. Yang pertama itu tahap pembukaan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap inti, dan yang keempat tahap penutup. Seperti itu ya? Ya, Bu. Nah, dalam layanan konseling kelompok juga terdapat asas-asas. Apa saja itu asas-asas layanan konseling kelompok? Di antaranya yang pertama adalah kesukarelaan. Ibu mau tanya dulu, di sini apakah anak-anak terpaksa mengikuti layanan konseling kelompok siang hari ini? Tidak, Bu. Berarti anak-anak secara sukarela ya mengikuti layanan konseling kelompok? Iya, Bu. Iya. Asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi nanti Ibu harap anak-anak semua masing-masing anggota kelompok itu saling terbuka. Tidak usah. Dan yang ketiga ini yang paling penting juga yaitu asasnya kerahasiaan. Iya. Jika anak-anak dapat menjaga rahasia sesama anggota kelompok, Bu Intan akan membuat janji. Ikuti perkataan Ibu ya. Iya, Bu. Saya Febriani Rum Intan Palupi, Bagas Intan Setiawati, berjanji akan menjaga rahasia dari untuk lebih akrab lagi, perkenalan lagi boleh ya? Iya, Bu. Boleh, Bu. Terlebih dahulu untuk perkenalan. Ya, Bu. Halo, nama saya Aditya Okta Saputra. Saya suka ikan bakar. Ya, Mbak Intan? Nama saya Bagas Intan Setiawati. Saya suka ayam goreng. Iya, terima kasih anak-anak. Untuk kesepakatan waktu di awal kita melakukan layanan konseling kelompok 40 menit. Ya, apakah anak-anak sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Anak-anak ceritakan ada masalah apa atau sedang mengalami masalah apa. Dimulai dari Mas Adit yang bercerita terlebih dahulu. Ya, Bu. Saya belum bisa mengontrol nada bicara saya dan saya sering mendapat teguran dari teman ataupun guru, Bu. Apa Mbak Ina sedang mempunyai masalah apa? Itu, Bu, nilai tengah semester kemarin menurun, Bu. Saya malas belajar. Oh iya, jadi tadi sudah saling mengutarakan masalah yang sedang dihadapi. Nah, kita akan
mensepakati masalah siapa yang akan kita bahas atau kita selesaikan terlebih dahulu. Masalah Mas Adit dulu, Bu. Ya Bu, boleh Bu, punya saya dulu Bu. Oh iya, berarti kita sepakat ya untuk membahas atau menyelesaikan masalahnya Mas Adit ya. Iya, Bu. Ya Bu. Mas Adit, sekarang ceritakan kembali permasalahan apa yang sedang dialami Mas Adit. Ya Bu, saya sering mendapatkan teguran karena saya belum bisa menjaga bicara saya Bu. Biasanya dapat teguran dari teman karena apa? Biasanya Mas Adit berbicara yang seperti apa? Izin pakai bahasa Jawa ya Bu. Iya, boleh pakai bahasa Jawa. Kowe kok sengakmen tadi ngelarani hati gitu Bu. Menurut Mbak Intan, tadi permasalahan yang sudah diutarakan Mas Adit tadi, menurut Mbak Intan bagaimana? Menurut pendapatnya Mbak Intan? Menurut pengalaman saya, pemahaman nada bicara itu tergantung pada diri kita, Bu. Jadi, kalau misalnya nada bicara kita tinggi, lawan bicara kita juga akan ikut nada tinggi. Tapi, kalau misalnya nada bicara kita rendah, lawan bicara kita juga akan ikut rendah, Bu. Mas Adit kan sering dapat teguran dari teman. Kalau Mas Adit berbicara dengan teman itu seperti apa sampai dapat teguran itu? Saya contohkan tapi izin pakai bahasa Jawa lagi ya Bu. Iya, Mas. Gini Bu. Intan, kowe iki jane iki iso ora to? Dinteni awet mau kok kesuwen men gitu Bu. Kalau Mas Adit bertutur kata atau berbicara dengan guru, itu bagaimana cara Mas Adit berbicara dengan guru? Saya nggak tahu Bu, karena kan kata-kata yang keluar dari bicara saya itu biasa Bu. Nggak bermaksud untuk bicara yang kasar Bu. Berbicara yang agak tinggi karena teman diajak bicara nggak dengar Bu. Oh, jadi Mas Adit berbicara sama teman gitu, terus tapi teriak-teriak, terus ada bu guru yang dengar, bu gurunya menegur Mas Adit, seperti itu? Ya Bu. Mas Adit, Bu Intan nanya ya, Bu Intan tanya, jika Ya, Mas Adit berbicara di rumah itu seperti apa? ya dengan kata-kata yang seperti itu Bu, karena itu sudah biasa dan di rumah saya tidak mendapatkan teguran dari keluarga ataupun orang tua Bu. Jadi Mas Adit di rumah itu berbicara seperti itu dengan nada yang keras itu tidak pernah mendapat teguran, seperti itu ya? Ya Bu. Bu Ya Bu. Intan akan mencontohkan ini ya. Ini Adit, jane iki iso ora Adit? Ngono wae ra iso. Itu tok contoh ya Mas ya. Kalau Ya misal Bu. Bu Intan berkata seperti itu, perasaan Mas Adit bagaimana? Jengkel Bu. Kenapa Mas Adit jengkel? Kalau dengar contoh tadi itu kayak kayak buntan yang nggak biasanya Bu. Tapi Mas Adit tadi merasa jengkel ya? Merasa marah kalau Bu Intan berkata seperti itu? Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya, coba sebentar. Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong dicermati dan didengarkan dengan seksama ya. Ya, Bu. Ya Bu. Kampus di Indonesia. Nggak terasa ya, kita udah 2 tahun sekolah di sini. Iya nih. By the way, kamu siap untuk kuis nanti nggak? Nggak tahu juga. Aduh, tenang. Nanti aku kasih kok jawabannya. Cara kan aku lebih pintar daripada kamu. Ya udahlah kalau gitu. Santuy. Tin, udah jam 8 nih. Terus, kelas kan mulai jam 8. Anjir. Pagi, Pak. Dari mana kamu? Tadi rumah, Pak. Gitu aja nggak ada, apa lo?
Fit, kamu tahu nggak? Pintar-pintarnya orang jika tidak punya etika bicara yang baik dengan orang yang biasanya itu sama aja bohong. Ya, kamu ngerti kan? Nah, tadi kalau sudah mendengarkan videonya, ada sangkut pautnya tidak dengan permasalahan yang kita bahas tadi, yang sudah kita bahas, dengan video yang Ibu tayangkan? Ada, Bu. Di dalam video tadi, itu juga sama seperti masalah yang sedang dialami sama Mas Adit tadi. Ada yang tokoh, yang satunya halus, yang satunya kurang sopan. Kalau menurut Mas Adit, dengan permasalahan yang sudah dialami Mas Adit, dengan video yang Ibu tayangkan tadi, ada sangkut pautnya tidak? Ada, Bu. Apa, Mas? Saya jadi tahu kalau orang yang tidak baik itu akan berpengaruh kepada nilai, Bu. Ya, kalau begitu, solusi apa yang bisa kita berikan menyelesaikan permasalahan Mas Adit? Saya, Bu. Belum, Bu. Ya, Mas Adit memang harus berubah itu aja, Bu. Soalnya kalau terus-terusan berbicara kasar seperti itu tadi, takutnya banyak teman-teman atau ya teman-teman sekelas atau teman-teman yang tidak sekelas, ubah gitu aja, Bu. Soalnya kalau kita kurang sopan itu juga tidak baik, Bu. Di dalam video tadi itu tutur bicara ternyata sangat mempengaruhi nilai ujian ya, Bu. Saya jadi takut kalau nilai saya turun, Bu. Ya, dan solusi untuk permasalahan Mas Adit akan seperti apa? Akan bagaimana? Ya, saya akan berubah, Bu, menjadi orang yang lebih baik dan sopan lagi, Bu. Saya akan menjaga tutur bicara saya, Bu. Ya, jadi Mas Adit harus menjaga ya tutur bicara Mas Adit. Jadi Mas Adit harus berubah. Ya, Bu. Nada bicara Mas Adit harus diturunkan, ya, supaya lawan bicara Mas Adit itu tidak salah paham. Menurut saya, tutur tidak hanya ada nilai saja, Bu, tapi mempengaruhi pada orang lain juga. Jadi misalnya kita berbicara dengan baik, maka orang lain juga akan memperlakukan kita dengan baik. Tutur berbicara juga mempengaruhi nilai akademik dan sosial, Bu. Apakah masalahnya Mas Adit ini sudah dapat terselesaikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Jika sudah, bagaimana kesan dan pesan kalian setelah mengikuti layanan konseling kelompok pada siang hari ini? Saya senang, Bu, saya bisa belajar dan banyak mengerti dari masalahnya Mas Adit yang sedang dialami. Ya, kalau Mas Adit? Saya senang dan terima kasih sekali untuk Ibu dan teman saya yang sudah membantu menyelesaikan permasalahan saya. Mas Adit akan berusaha bertutur kata yang baik ya. Ya, Bu. Iya, sebelum Bu Intan akhiri layanannya, Bu Intan akan menayangkan evaluasi hasil. Nanti Bu Intan akan mengirimkan linknya ya. Ya, jadi nanti formulir evaluasi hasil konseling kelompoknya itu seperti ini. Nanti diisi nama. Jadi nanti di Intan akan mengakhiri layanan konseling kelompok pada siang hari ini. Untuk permasalahannya Mbak Intan, karena belum kita bahas, maka dari itu
Nanti di lain waktu kita akan membahas atau menyelesaikan permasalahannya Mbak Intan ya. Iya, Bu. Ya, untuk mengakhiri layanan konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti layanan konseling kelompok pada siang hari ini. Iya, Bu, sama-sama. Bu Intan mohon maaf jika ada tutur kata Bu Intan yang kurang berkenan di hati anak-anak. Bu Intan minta maaf dan Bu Intan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih, Bu Intan. Iya, sama-sama. Selamat beraktivitas kembali anak-anak.